Di ujung pantai selatan Jawa, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Ombaknya menggulung dengan gemuruh, menciptakan nyanyian yang menakutkan di malam hari. Desa itu dihuni oleh nelayan yang hidup dalam kekaguman akan keindahan alam sekaligus ketakutan akan kekuatannya yang ganas. Namun sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di antara mereka, legenda Nyi Roro Kidul menggema dengan kuat. Konon, Nyi Roro Kidul adalah ratu laut yang memerintah alam bawah sadar. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan memerintah seluruh makhluk laut dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Namun, ketika perintah itu dilanggar, kemarahannya tak terkendali dan menghantarkan nasib malang pada siapapun yang berani menantangnya. Para nenek moyang di desa itu selalu mewariskan cerita tentang bagaimana Nyi Roro Kidul merajalela di malam hari, berjalan di tepi pantai dalam gaun hijau kebiruan yang memikat, dan merayu para nelayan untuk mengikutinya ke dalam lautan yang dalam. Mereka yang luluh oleh pesonanya tak pernah kembali lagi. Di balik pesona laut selatan yang memukau, tersembunyi kegelapan yang tak terungkapkan. Hanya sedikit yang berani mengakui, tetapi nyaris setiap keluarga di desa itu memiliki cerita pribadi tentang kerabat atau teman yang hilang secara misterius di lautan, dijemput dari panggilan gaib Nyi Roro Kidul. Namun, di antara semua kisah horor yang mengelilingi Nyi Roro Kidul, ada satu cerita paling menakutkan. Sebuah kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan tentang seorang pemuda bernama Joko yang terperangkap dalam pesona Nyi Roro Kidul dan mengalami nasib yang tragis. Joko adalah seorang pemuda yang tampan dan pemberani. Dia tumbuh di tepi pantai, memancing bersama ayahnya sejak dia masih kecil. Dia tak pernah takut pada kegelapan malam atau suara gemuruh ombak yang menakutkan. Namun, keberaniannya diuji ketika dia memutuskan untuk mengikuti panggilan gaib Nyi Roro Kidul yang menghantui sejak lama. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi pantai dengan cahayanya yang tenang, Joko duduk sendirian di atas batu besar di tepi pantai. Angin malam berdesir lembut, menciptakan suasana yang menakutkan namun menegangkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya dari arah laut. Joko, Joko. Jantungnya berdebu kencang, tapi ketertarikannya akan misteri Nyi Roro Kidul membuatnya berdiri dan berjalan menuju ombak yang bergelombang. Di kejauhan, sinar hijau kebiruan muncul dari dasar laut, memancarkan cahaya memikat yang tidak bisa diabaikannya. Dengan langkah berani, Joko memasuki air dan terus berjalan menuju sinar hijau itu. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, di mana suara ombak berbisik-bisik menyambutnya dan cahaya bulan menyinari jalannya. Semakin dia mendekati sinar hijau, semakin kuat pesonanya terasa. Tiba-tiba, dia melihat sosok perempuan cantik dalam gaun hijau kebiruan, berdiri di pinggir ombak dengan senyum manisnya di wajahnya. Itu adalah Nyi Roro Kidul,
Ratu Laut yang telah menjadi legenda di desa mereka. "Dulurku," Nyi Roro Kidul menyapa dengan suara lembut yang merayu. "Ayo bersamaku, Joko, jadi bagian dari kerajaanku di dasar laut yang indah." Pesonanya begitu kuat sehingga Joko merasa dirinya hanyut dalam keindahan yang tak terlukiskan. Namun, suara kecil di dalam hatinya berusaha memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai di balik pesona Nyi Roro Kidul. Tetapi, godaan itu terlalu besar. Dengan langkah ragu, Joko mengulurkan tangannya menuju Nyi Roro Kidul. Namun, sebelum dia bisa menyentuhnya, angin malam berubah menjadi angin ribut. Ombak bertabrakan dengan kekerasan, dan sosok Nyi Roro Kidul lenyap di tengah kilatan cahaya hijau yang menyilaukan. Joko terdampar di tepi pantai dengan hati yang hancur dan penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa pertemuan dengan Nyi Roro Kidul hampir menghancurkan hidupnya. Dan sejak saat itu, dia bersumpah untuk tidak pernah lagi tergoda oleh pesona gelap yang memikat dari lautan yang dalam. Namun, keputusannya datang terlambat. Bayangan Nyi Roro Kidul akan selalu menghantuinya, mengingatkannya akan bahaya yang tersembunyi di balik keindahan alam yang menakjubkan. Dan kisahnya pun menjadi satu lagi cerita menakutkan yang akan diceritakan di antara penduduk desa, sebagai peringatan akan kekuatan gelap yang mengintai di laut selatan yang dalam. Setelah malam itu, desa itu terjebak dalam ketegangan dan rasa takut yang tak terungkapkan. Cerita tentang pertemuan Joko dan Nyi Roro Kidul tersebar dengan cepat di antara penduduk desa, meninggalkan kesan mendalam tentang bahaya yang mengintai di perairan selatan. Namun, kekuatan pesona Nyi Roro Kidul terus memanggil para penghuni desa. Beberapa nelayan yang tergoda keindahan laut selatan akhirnya menghilang tanpa jejak, menyisakan keluarga yang berduka dan desa yang semakin terjerat dalam ketakutan. Tak lama kemudian, desa itu dihantui oleh serangkaian kejadian aneh. Suara nyanyian gaib terdengar di malam hari, dan angin laut membawa aroma yang aneh dan menyeramkan. Rumor mulai beredar bahwa Nyi Roro Kidul telah memberikan kutukan pada desa itu sebagai balasan atas penolakan Joko. Pada suatu malam yang gelap, seluruh desa diselimuti kabut tebal dan suara gemuruh ombak semakin keras. Tanpa peringatan, air laut naik dengan cepat dan melanda desa, menghancurkan rumah-rumah dan menyapu bersih sisa-sisa kehidupan yang ada. Penduduk desa yang selamat bercerita bahwa mereka melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di tengah gelombang tinggi, mata yang memancarkan kemarahan. Legenda tentang kutukan Nyi Roro Kidul menjadi kenyataan, dan desa itu pun dihantui oleh bencana alam yang tidak terkendali. Joko, yang telah menyadari konsekuensi dari pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, merasa bertanggung jawab atas malapetaka yang menimpa desanya. Dengan tekad yang baru, dia memimpin upaya untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari desa itu dan mencari cara untuk menghentikan kutukan yang melanda desa itu. Apakah Joko dapat mengatasi kekuatan Nyi Roro Kidul yang begitu kuat dan mengakhiri kutukan yang telah melanda desa selama ini? Joko merasa terpanggil untuk jawaban atas kutukan yang melanda desanya. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk mulai sebuah perjalanan berbahaya ke dunia gaib tempat Nyi Roro Kidul berkuasa. Ditemani oleh beberapa nelayan yang tersisa, Joko berlayar ke tengah lautan, menuju lokasi legendaris tempat Nyi Roro Kidul diyakini bersemayam. Gelombang laut yang bergelombang tinggi dan angin yang melolong menjadi saksi bisu atas keberanian mereka yang tak kenal lelah. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan,
mereka akhirnya tiba di lokasi yang dipercayai sebagai kerajaan Nyi Roro Kidul. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin gelap dan mencekam, seolah-olah mereka telah memasuki wilayah yang terlarang bagi manusia. Di tengah lautan, mereka menemukan istana megah yang terbuat dari batu karang, bersinar dalam keindahan yang mistis. Namun, keindahan itu disertai dengan aura yang menakutkan dan mencekam, membuat mereka merinding sampai ke tulang. Tanpa ragu, Joko dan para nelayan melangkah ke dalam istana itu, dihadapkan dengan berbagai ujian dan rintangan yang menakutkan. Mereka harus melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi dengan suara gemuruh, dihantui oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Akhirnya, mereka sampai di hadapan Nyi Roro Kidul yang duduk di singgasana yang megah dengan pakaian hijau kebiruan yang memikat. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah menguji keberanian dan ketabahan Joko dan para nelayan yang menemukannya. Dalam pertemuan yang menegangkan itu, Nyi Roro Kidul mengungkapkan alasan dibalik kutukan yang telah melanda desa itu. Dia merasa diabaikan dan dihina oleh manusia, dan kutukan itu adalah cara baginya untuk menyatakan kemarahan dan membalas dendam atas penghinaan tersebut. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketulusan hati, Joko berhasil merayu Nyi Roro Kidul untuk mengampuni desanya. Dia berjanji untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan alam serta menghormati kekuatan gaib yang mengatur lautan. Dengan keputusan yang bijaksana itu, Nyi Roro Kidul akhirnya mengampuni desa itu dan menghapuskan kutukan yang telah menghantuinya selama ini. Joko dan para nelayan kembali ke desa mereka dengan rasa lega dan kebahagiaan yang mendalam, membawa perdamaian dan keselamatan kembali ke tempat yang mereka panggil sebagai rumah. Namun, meskipun kutukan itu telah diangkat, legenda Nyi Roro Kidul akan terus hidup selamanya, mengingatkan manusia akan perbuatan alam yang luar biasa dan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Sebuah kisah horor yang menegangkan dan penuh dengan hikmah tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang mampu mengalahkan kegelapan yang mengancam. Demikian cerita singkat kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.